Bergulat, tapi dia sempet bilang, "Bang, pakai plastik ya," gitu kata dia. Karena biar safe, Bang. Karena nggak masuk. Kalau yang lokal itu saya nggak main. Gede berarti Gitu. Nggak juga sih, karena mungkin itu yang second. Nggak tahu kalau abang ya, saya nggak tahu kan gitu. Kalau saya malah coplot mulu. Bahkan suka ketinggalan di dalam. Oke, kenceng banget. Kenceng tuh banget tuh. Kenceng di situ, dendam gue satu, gue pengen di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang ketampanannya mulai mendekati host yang satunya, ditambah bikin kamu nyaman. Malam ini narasumber saya bertampang serem, tapi tampangnya doang serem, hatinya mah pecinta wanita ya bang ya. Narasumber saya ini mengklaim ya dia pernah menjadi simpanan tante-tante, di mana tantenya ini ternyata sudah punya suami gitu, tapi dia tetap keluarin di dalam gitu. Gak usah nunggu berlama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, Bang. Bang siapa nih namanya nih? Bang Arif. Bang Arif apa kabar bang? Baik, Bang. Baik, sehat ya. Bang Arif nih kalau dilihat dari postur tubuhnya gitu ya, agak gempal, tinggi sedikit, dan mungkin jantan juga gitu ya. Iyalah laki-laki jantan pasti bang. Ya. Betul, Bang. Bang Arif, bener nggak sih katanya Bang Arif nih pernah menjalin hubungan dengan tante-tante gitu bang? Kata siapa? Kata Bang Arif tadi. Oh, saya kirim email ke admin ya. Iya. Iya, benar. Bener ya? Benar. Waduh, seru nih kayaknya ceritanya nih. Ya, mau diceritain atau gimana? Ya ini sebenarnya cerita yang penonton tunggu-tunggu gitu. Oke. Ceritanya menarik gitu bang ya. Mungkin langsung cerita aja Bang Arif gitu bang. Terserah mau cerita atau mau pulang, bisa saya. Pulang sambil cerita gimana? Boleh. Oke, silakan Bang Arif. Oke, perkenalkan Bang, saya Arif, tinggal di daerah Jakarta. Saya pertama kali itu cerita ini ada di kehidupan nyata saya. Saya datang ke panti pijat. Panti pijat, oke. Plus nih. Kok abang bisa bilang plus? Tahu dari mana? Identik sih kalau Identik. laki-laki biasanya. Sebenarnya niat saya nggak plus. Niatnya enggak? Nggak sama sekali, karena badan saya waktu itu sakit. Jadi saya pun baru tahu kalau ada pijat plus di daerah situ. Ya, terus saya pesan lewat offline kan, saya datang ke pantinya, kemudian disiapkan. Kalau mungkin model dulu atau waktu itu itu kita milih sendiri bang. Oh si terapisnya nih. Betul. Hafal kayaknya bang. Dia ada buku gitu ya. Oh. Oke. Kita milih, terus kemudian kita datengin resepsionis harga treatment ini. Oke, eksekusi, masuklah saya. Oke. Ke kamar yang sudah disiapin. Wow, kamarnya ada aromaterapi, remang-remang gitu kan. Terus datang, kan kalau kita lagi di posisi panti itu kan kita tiduran menghadap tengkurap ya biasanya. Kan kita nggak tahu nih posisi si terapis face-nya gimana. Itu keadaan masuk itu udah bulat bang. Maksudnya Abang pakaian sama sekali. Oh Bang Arif nih. Bukan, si perempuan terapis ini. Wow. Udah nggak ada pakaian sama sekali. Dan itu saya kaget karena kan baru dia masuk, kemudian oh iya mbak maaf loh. Saya kaget bang. Dia udah nggak ada pakaian sama sekali. Topless. Iya. Ya. Kok? Ya maksudnya saya dalam hati nih, gue bilang kok langsung begini ya gitu. Tapi kan nggak ngomong, nggak ngucap tuh. Oke. Maaf ya bang, ini sudah di sini seperti ini. Oh ya sudah, ya kan. Nah dia, tapi kan mata gue kan nggak bisa bohong nih. Iya. Pandangan pertama itu seperti apa? Oke. Ya kan. Seperti apa emang pandangan pertama bang? Harus dijelasin ya.
Ya badannya cukup berisi, tingginya kurang lebih 165-an, umurnya kurang lebih 29-30, muda. Padat lah ya. Padat itu poinnya. Oke. Betul. Terus dia mijit kaki kan di bayangan gue ini kan masih kelihatan nih pada saat dia baru masuk ke kamar itu. Gila nih cewek ini dalam hati lo ya, dalam hati. Otomatis kan yang tadinya gue di pembaringan itu rata jadi agak begini. Oke. Karena Karena ada sesuatu yang menarik buat saya gitu. ada yang nonjol gitu. Iya, terus dia pegang, ya layaknya kita diurut lah ya, direlaksasi sama dia, di terapi. Kaki pertama kurang lebih nggak lama, 3 menit, 4 menit treatmentnya. Pindah lagi ke kaki sebelah kiri, pindah lagi treatmentnya naik ke bokong. Nah dari situlah ada perhelatan batin di saya. Saya tuh udah pengen rasanya tuh putar balik aja gitu. Rasanya gimana sih rasanya? Udah putar balik lah gitu kan, eksekusi gitu. Terus dia tuh kayak, Bang, oh iya, ada obrolan di situ. Ada obrolan di situ, dia tanya jawab sama saya. Ya udah, saya terima dulu sampai badan saya ngerasa kempes lagi. Oke. Kerja di mana? Oh, saya kerja di Jakarta Barat. Oh gitu. Kayaknya abang ini sering ya ke panti. Tahu dari mana? Ya lihat aja dari muka-muka abang. Oh, kok bisa lihat gitu ya? Apa namanya? Atau hafal masing-masing atau ada cabang di yang lain? Saya bilang gitu kan? Enggak. Kalau muka-muka abang nih muka-muka sangean katanya. Gue diskakmat begitu di awal. Muka-muka ya. So, ya gimana ya? Saya manggilnya waktu itu masih Mbak. Ya Mbak masuk ke sini nggak pakai baju gitu kan? Ini kan mau mijit, bukan mau yang lain. Emang nggak mau yang lain? Mau lah sekarang apa gimana? Saya bilang. Enggak, kita ngobrol santai aja dulu. Oh gitu. Ya udah, yang tadinya badan saya agak naik gini kan jadi turun lagi tuh, ya kan? Oh. Terus dia cerita tanya jawab ngalur ngidul sampai di punggung saya di atas sini dia mijit biasa. Nah ada obrolan lebih intens lagi. Bang, saya nggak pernah puas sama suami saya, bisa nggak bikin saya puas? Puas apa nih maksudnya? Naik lagi dong otomatis saya, ya kan? Puas apa nih maksudnya? Iya saya nggak pernah puas, saya nggak pernah ngerasa klimaks. Saya telanjang ini justru sama Mas doang, sama tamu yang lain saya nggak pernah telanjang duluan. Oh gitu. Terus gimana? Saya harus ngapain nih? Mbak yang ngajarin saya atau saya ngajarin Mbak gitu aja? Kita sama-sama ngasih pelajaran aja gimana? Yang udah saya lakuin sama suami saya, Mas ajarin saya yang udah lakuin sama istri Mas gimana? Boleh tuh. Tapi saya bayar nggak? Mas tadi persetujuan di depan gimana? Ya hanya bayar treatment ini, kemudian sama pijit. Oh ya udah, Mas nggak usah bayar lagi nggak apa-apa. Gua nggak usah disuruh bayar lagi bang. Oke. Rezeki itu ya. Rezeki ya, bilang ya. Oh rezeki, oke. Menurut abang rezeki, tapi menurut saya rezeki nomplok. Oh iya. Iya. Ada tambahan di belakangnya. Okay. Nah dari situ, aduh udah bergejolak gitu kan, rasa saya, mungkin rasa dia juga, saya nggak tahu lah itu. Perhelatan itu kungfu itu jadilah bang. Okay. Ya kungfunya tuh gitu kan. Bergulat tapi dia sempet bilang bang pakai plastik ya gitu kata dia. Karena biar safe bang. Saya bilang saya kalau pakai plastik pala saya nggak muat. Saya bilang gitu sih ya per. Ini harus ngomong nggak apa-apa. Jadi pada saat dimasukin plastik kepala saya nggak muat. Saking plastik itu mungkin agak bahan lokal kali ya, menurut saya nggak cocok sih buat saya gitu. Di kepala saya nggak cocok bang. Karena nggak masuk. Kalau yang lokal itu saya nggak main. Gede berarti gitu. Nggak juga sih, karena mungkin itu yang second. Ngirit banget. Ya. Nggak serius. Emang kalau pala saya kalau misalkan dimasukin plastik itu, safety itu nggak pernah masuk bang. Gitu, jadi dia juga sampai kaget gitu kan. Bang, elastis itu. Menurut abang elastis? Iya. Ya menurut saya sih juga gitu, tapi nggak tahu kenapa kalau saya pakai plastik yang ada huruf S depannya itu nggak masuk di kepala saya. Gitu. Nggak tahu kalau abang ya, saya nggak tahu kan gitu. Kalau saya malah coplot mulu.
suka ketinggalan di dalam. Oh, Tahu kan, udah saya nggak perlu jelasin. Iya. Tapi ketinggalan di dalam benar. Kemudian dia bilang dia respon kaget, kemudian bingung. Tetap dia coba sampai kemudian plastik tersebut nancep di kepala tapi nggak full. Ya, nggak usah saya jelasin detailnya lah ya. Lanjutlah dengan kungfu kita gitu, sampai di mana titiknya dia itu kayak ngerasa banjir. Sampai apa namanya itu? Squidward. Sprite ya? Apa namanya? Squidward. Nah, iya itu benar. Ada SpongeBob juga di awal sih sebenarnya. Nah, kurang lebih ya sampai yang saya bingung itu gini, Bang. Di depan itu ada yang ngetok-ngetok. Time gitu kata dia. Karena saya ngerasa itu paling kungfu baru 5 menit, tapi dia lihat ke jam. Oh iya, Bang, ini sudah waktunya. Kita udah sejam lebih di sini. Sejam. Joni saya bilang plastiknya belum keluar nih gitu kan. Saya bilang gitu terus. Ya udah kita tukeran nomor WhatsApp aja. Kita lanjut nanti di rumah. Dia bilang gitu coba. Berarti ada poin plus di saya nih, saya bilang. Terus gimana nih, Mbak? Saya udahan aja. Ya udah, Mas, daripada nanti kena cas lagi katanya. Oh iya juga sih. Saya pikir kan. Nah, saya pulang dari situ, tapi kan Joni saya belum lepas tuh, Mas. Di di kepala itu, maksudnya dalam artian belum Squidward gitu ya, belum. Nah, ya begitu. Sempat saya mikir gue jajan gitu kan. Tapi saya masih penasaran sama Simba yang satu ini. Sempat saya langsung WhatsApp tuh. Karena kita udah tukeran nomor, dia duluan malah. Kita tukeran nomor, kita udah saling chat, dia duluan. Mas, bisa nggak nanti jemput saya di panti jam 10? Saya pulang jam segitu. Jadi pas jam 10 dia minta jemput, ya udah saya jemput. Nah, pas saya jemput saya nanya, emang suaminya ntar nggak jemput? Emang suaminya ntar nggak marah? Enggak, suami saya nggak pernah jemput. Ya udah anterin saya aja. Saya anterin lah dia. Mau kemana nih kita? Karena saya juga pada hari itu emang free, bebas, nggak kemana-mana. Abang ngajak saya kemana aja, aku ikut dah katanya. Wah, boleh nih dalam hati saya. Sinyal kenceng nih gitu kan. Ini lebih dari wifi menurut saya gitu kan. Oh ya udah, kita ke Yo'o aja. Gimana kita ke Yo'o? Ya udah, Mas, tapi yang bagus ya. Bintangnya? Wah, bintangnya bagus Yo'o di mana nih? Dia yang ngasih referensinya, betul. Ada nih, Mas, di sini, harganya juga murah. Berapa? Sekian. Waduh, duit aku nggak cukup kalau segitu. Udah pakai uang aku aja nggak apa-apa. Waduh, bener nih kata saya nih. Ya udah, saya datang saya jalan di perjalanan kita ngobrol ngalur ngidul. Dia ngobrolan lagi gini, Mas, saya itu sama suami kayak ngerasa walaupun kita sudah melakukan hubungan itu, tapi nggak ada rasa. Jadi saya sama suami itu dijodohin dulunya. Sampai sekarang ini saya nggak pernah punya anak. Walaupun saya melakukan hubungan suami istri, tapi saya nggak pernah puas. Tapi saya baru tadi sama Mas, saya merasakan banjir. Walaupun mungkin Mas belum puas. Dia ngomong gitu. Nah terus gimana nih? Saya jadi takut nih, kan Mbak punya suami. Ntar tiba-tiba kita digerebek gimana? Nggak akan, Mas. Suami saya masa bodoh soalnya ke saya. Oh gitu. Ya udah. Sampailah kita di Yo'o. Yang view-nya bagus, kemudian ada liftnya segala macam. Kita janji waktu itu berarti nyampe sana itu kurang lebih setengah 12 malam kita sampai di situ. Nggak ada babi bu, Bang, nggak ada obrolan apapun. Dia langsung matiin lampu. Ke kamar mandi saya ditarik. Sampai plastik yang tadi saya jelasin itu masih belum lepas di Joni. Karena kan iya. Jadi masih nempel di situ, iya. Karena kan saya nggak bersih juga pada saat itu. Iya, karena saya ingat saya tuh lupa. Ya masih ada si plastik itu di situ. Loh, Bang, ini masih ada? Oh iya benar. Ya udah lepas aja, Neng. Jangan dilepas. Ya terus gimana? Gak enak dong kalau nggak dilepas gitu. Nggak usah, Bang, biarin aja, pakai lagi aja. Soalnya saya takut. Oh gitu. Ya udah. Dipaksa lagi, Bang. Ada SpongeBob dia datang di situ kan, SpongeBob lagi datang di situ, ya bayangin aja jam segitu saya di posisi capek gitu kan. Dia lakuin itu.
kungfu lagi kita di kamar mandi. Cuman kungfunya ini versinya menurut saya dia lebih hyper. Wah, helikopter, truk, kereta api semua tahu semua, Bang. Gaya semua dia. Sampai terakhir itu delman kalau nggak salah dia pakai tuh. Badan kepala saya kayak dijedotin masalahnya tuh ke deket apa namanya tembok deket apa namanya tuh air mancur yang ada di shower betul. Sampai saya lupa tuh namanya apa. Jadi yang punya kendali itu dia full. Galak dia. Galak, bener. Dalam segi postur saya kalah masalahnya, Bang. Tinggian dia sedikit, walaupun 2 cm atau 3 cm gitu kan. Masih beda dia sedikit masalahnya. Tapi dia yang megang kendali, saya mau apa? Oke. Iya, dilanjut. Sampai dia bilang, Bang, kalau udahan bilang ya, aku bawa super magic katanya. Apaan tuh super magic? Ada pokoknya. Sampai dielapin lagi pakai super magic. Oke. Tahu kan? Apaan? Biar apa itu? Katanya sih biar mengencangkan peredaran darah. Buat si Joni katanya, biar darahnya kenceng lagi. Oke. Itu ronde 1, ronde keduanya saya diolesin pakai si super magic. Ronde keduanya saya ditarik ke kasur. Cuman ada lampu penerangan kecil yang lampu sebelah samping kasur tuh. Saya ngobrol tuh dulu, bentar deh Mbak. Kalau saya begini rasanya saya suka beneran loh sama Mbak. Kita kan cuman di panti, terus kita ketemu, sekarang sampai berkelanjutan di sini nih masalahnya nih. Apakah nanti nggak jadi bumerang buat saya, buat Mbaknya? Ditutup mulut saya, dikasih kemahannya. Jadi udah, abang diem aja nikmatin. Segila itu, betul. Cadas. Ya udah saya nikmatin lagi, lanjut lagi sampai bener-bener dia sampai basah itu kasur lagi. Saya udah bener-bener lemes yang lemes, barulah kita sama-sama ngobrol. Sampai ngobrol, obrolannya tuh gini, saya bilang, Mbak punya suami, saya juga punya istri. Cuman kan kalau istri saya di kampung nih, Mbak mungkin kan suaminya ada di sini. Nanti kalau pulang gimana? Apa nggak ditanyain segala macam lain sebagainya? Nggak apa-apa. Oh gitu. Ya udah tinggal bareng aja sama saya. Sampai saya ngomong gitu. Karena saya ngerasa udah kayak istri gue di kampung kok, kenapa gue nggak lanjut ya? Gue ngerasa kayak dibiayain soalnya sama dia. Jadi di samping ada arahnya ke sana, kemudian kayak ada gue bisa dapat yang lebih nih kayaknya nih. Ya, royal juga. Royal betul sampai situ. Besoknya dia nggak kerja. Jadi kerja itu yang di panti itu dia cuma buat formalitas untuk keluar dari rumah, kemudian nyari kesibukan si perempuan ini. Sampai saya pengen bilang saya mau pamit pulang, saya bilang saya ada kerjaan, jangan, aku aja yang kasih kamu uang setiap harinya. Itu bertahan selama 1 bulan Bang, bayangin, gua nggak kerja. Sampai gue mutusin waktu itu untuk ninggalin anak istri gue dari cewek ini. Ya bayangin aja sekarang dia hypernya banget. Terus kemudian gue dibiayain. Jadi gue kirim ke kampung itu kurang lebih selama. Gue kan kalau misalkan kirim uang ke kampung itu kan 1 minggu kirim ke kampung gitu. Itu ada lebihnya malah. Jadi kalau misalkan 1 minggu itu gue ngeluarin sekian, ini bisa lebih. Cuman dari dia doang nih. Gue kirim. Nah tapi kan ada momen gue video call Bang. Sama anak istri gue tuh. Ditarik handphone gue dibanting. Wih, sama dia nih. Sama dia. Waduh, kamu memang posisinya pada saat itu saya yang salah. Maksudnya ini kan jaga sama-sama perasaan mungkin. Dia juga bilang sama suaminya kerjaan di luar kota. Gue juga bilang seperti itu. Ada kerjaan yang emang susah nih ditelepon. Karena setiap kali gue telepon itu paling cuman nggak berani video call tuh Bang. Sama istri paling kalaupun mau video call gue nyuri waktu buat keluar, pura-pura beli makan, video call di situ. Tapi dia sampai di kamar tahu lagi kalau gue habis video call. Sampai segitunya dia mikirinnya. Nah pas di handphone gue dibanting, dia ngomong, lu udah puas sama gue, lu udah gue kasih duit, ya udah ikutin cara main gue. Wah berantem tuh Bang, kita Bang, hebat tuh di situ tuh berantem. Ya nggak bisa gitu dong, ini kan anak istri gue. Memang bener selama 1 bulan ini kita bersama nih. Cuman kan ada aspek yang memang pribadi gue dong. Gue memang salah waktu itu ngangkatnya di kamar.
Itu ngangkatnya di kamar waktu itu, cuman emang salah. Ya udah, sekarang kalau udah begini maunya gimana? Ya udah, nggak gimana, dibuka lagi celana gua. Yang tadinya gue mikir apa, otak gue mendidih emosi, dia begitu lagi, SpongeBob lagi datang. Ya, gue pikir nih cewek beneran marah gitu kan. Disumpel menurut gue, diem nih, pegang apa, tangannya ke atas gini udah diem. Lakuin lagi, begitu lagi selama itu malam itu. Cuman selesai lagi kita kungfu lagi di malam itu, dia ngomong begini, Bang, aku suka sama kamu. Aku ngerasain klimaks ini sama kamu. Aku pengen kamu ninggalin anak istri. Aku bilang nggak bisa. Sampai kapanpun mungkin kalau ninggalin anak istri nggak bisa. Kalau mungkin mau selingkuh seperti ini, ayo. Tapi ada momen di mana nanti saya pulang kampung. Ada momen di mana nanti saya kerja. Kita nggak mungkin seperti ini terus. Uang gue banyak kok bang. Lu mau berapa? Suami gue kerja di tempat yang enak. Gue minta dia ngasih. Tapi kan gue nggak mungkin kesana terus. Ada di mana nanti mungkin akan jenuh atau gimana kan. Jadi gue ngasih pengertian ke dia biar masuk. Biar gue tuh ada di posisi yang kita selingkuh aja nih. Nggak usah sampai terlalu jauh gitu kan. Cuman dia masih bilang, oh ya udah oke. Oke-nya doang malam itu tuh bang. Besoknya HP gue yang dibanting itu diservis sama dia. Dicari nomor telepon istri gue. Dimaki-maki istri gue. Wih, edan. Nah lo. Coba gue harus apa? Jadi kan posisi dibanting handphone. Jadi yang rusak kan LCD. Jadi benerin. Karena kan gue malam itu kan nggak mikir kalau handphone bakal bener. Terus tiba-tiba ada salah satu temen gue tuh ngabarin, bro, kenapa? Dia datang ke itu ke kamar gitu kan. Dia kan tahu kalau gue di situ. Cuman nggak beberapa orang aja yang tahu. Itu mertua lu nelpon marah-marah. Lu minta pulang lu disuruh pulang kampung katanya. Itu si perempuan itu ada tuh bang di kamar tuh. Siapa yang? Enggak, bukan siapa-siapa gitu kan. Gue ajak lah si teman gue ini keluar keluar gitu, nggak di situ. Bentar yang ini ada urusan kerjaan. Oh ya udah jangan lama-lama. Dia tetap di kamar. Gue ngobrol sama dia. Kemarin ada cewek yang nelpon ke istri lu. Bilang kalau cewek itu istri lu juga. Itu siapa? Yang sekarang ini sama lu bukan? Lu serius? Serius gua. Ini tadi tuh yang nelpon ini mertua lu masalahnya. Suruh nyari lu, suruh pulang kampung. Kalau enggak lu nanti dicari di Jakarta. Gua balik kamar, gua maki-maki tuh bang, tuh cewek. Kamu maksudnya apa nelpon istri aku begini. Ya emang kenapa? Orang aku mau sama kamu kok. Kamu tinggal talak udah selesai. Terus kalau udah talak selesai terus kita mau ngapain? Kita mau jadi suami istri? Aku nggak mau. Gue bilang kayak gitu. Loh kenapa nggak mau? Kamu uang aku kasih. Kenikmatan aku selalu kasih. Kurang gimana? Kurang kenceng SpongeBob-nya. Dia bilang gitu. Terus airnya kurang kenceng kerannya. Dia bilang. Bukan begitu. Oke, aku akuin. Kamu emang jauh beda 1:10 sama istri aku. Cuman kalau untuk ninggalin anak istri, aku masih mikir 1000 kali lipat. Gue bilang kayak gitu. Ya udah terus maunya gimana? Perang lagi kita di situ sampai teman gue yang tadi di luar tuh datang. Rekam bang. Karena kan posisinya kan itu nggak ditutup, cuman setengah, ini nggak full tuh salahnya gue nggak gue tutup. Direkam, dikirim ke bini gue. Lebih kacau lagi teman gue. Itu tuh yang lagi sama si si Arif gini. Tambah lagi kacau urusannya. Yang tadinya gue cuman masalahnya sama si dia, terus sama istri, sekarang ngomporin lagi. Kalau di gue lagi ribut di kamar sama dia. Oh kan malah gue juga. Enggak bercanda. Iya emang bener sih, emang rasain. Ya rasanya sekarang gitu loh. Terus kemudian tetap tuh kita tetap berseteru ya. Cuman kan di posisi yang pada saat itu kan kita di satu kamar gitu kan. Jadi ya berantem ya udah berantem terus kelar gitu kan. Terus gue berdua tuh sama si cewek ini bang keluar kita nyari makan. Keluar nyari makan keliling-keliling Jakarta tuh itu gobloknya gue tuh. Gua ke Monas, pokoknya keliling Jakarta deh. Nah itu kan saudaranya si istri gue kan ada di mana-mana. Ngerekam lagi, gue lagi sama cewek, ngirim lagi ke bini gue. Kan gue nggak ada handphone pada saat itu. Jadi yang laporan itu
saudaranya, diterimalah ke ibunya, kemudian ini sampai kekumpul bukti yang banyak banget. Terus gue mau ngelak apa lagi? Sampai dibuntutin tuh sama saudara kalau gue tinggal di YO ini. Gitu kan. Nah, yang dateng polisi, ormas, istri gue, anak gue, saudara, ada 20 orang. Gue digerebek sama 20 orang. Gue udah kayak penjahat banget. Ya mungkin lu bisa ngebayangin dulu deh rasanya gimana. Ntar tuh anjir rame banget. Wah banget rame. Ya itu YO langsung terkenal bang. Itu. Yang datang pertama, yang ngetok-ngetok pertama tuh cuman petugas hotel, petugas YO gitu keluar. Kemudian yang keluar bukan gua, tapi dia duluan nih. Si cewek ini dulu keluar. Siapa, nyari siapa? Oh ada suaminya ya mbak? Oh ada. Ya dia kan ngomongnya suami pasti kan kita kan. Ada, suruh keluar kak. Ada yang mau ketemu. Siapa? Gue kan penasaran nih. Tanpa gue ini ya, maksudnya dalam arti nggak berpikiran jelek ya siapa itu ya. Karena kan yang kemarin kan gue pikir udah gitu masalahnya. Terus gue suruh keluar, duduk. Ini leher gue nih dipiting bang, begini. Dipiting sama orang ditarik langsung. Wow, muter tuh. Gue udah kayak tersangka di tengah-tengah. Istri gue, anak gue, mertua gue, ormas, polisi, wah datang semua tuh muterin. Nggak digebukin, nggak. Cuma dipelototin, terus ditanya, mana perempuannya? Perasaan, ini tuh jantung kayak ditaruh di bawah gitu. Kayak udah nggak ada rasa, kayak hilang aja gitu rasanya. Kok bisa tahu semua dalam hati gue? Mereka pada ngumpul di sini semua. Nggak lama kan si cewek itu keluar, ngikutin. Kenapa yang? Ditepokin bang, 20 orang itu coba nepokin semua. Dari polisi segala macam itu, istri gue, anak gue. Oh ini cakep ya ternyata ya, mampus. Oh anak juga ada ya? Anak juga ada. Anak gua kan umur SMP. Masuk cewek lagi. Wah hancur banget tuh bang gua bang. Terus si cewek itu datang, dia udah tahu nih mungkin arahnya kemana. Dia kabur bang. Si cewek itu kabur lewat pintu belakang, cuman kan dijaga jadi nggak bisa. Lu mau kemana? Kita cuman pengen nanya bagaimana bagusnya, bagaimana ceritanya, mau dibawa kemana. Badan nggak disentuh sama sekali, nggak diapa-apain sama dia. Terus kita tanya, terus mau dibawa kemana? Kalau mau selesai sekarang. Ada saksi, ada mertua, ada anak, ada istri. Mau gimana? Ya gue kan udah ketangkap basah posisinya. Waktu itu bilang polisi gini, ini sudah masuk selingkuh dan ada pidananya. Gitu. Kalau misalkan ini kan pihak istri kan nggak rela nih. Gitu. Itu bisa dipidanain bang. Gue bisa dipenjarain. Iya. Gue bilang ya udah, saya nyerah. Saya harus bagaimana? Talak saya sekarang. Oh istri bilang. Gue talak istri gue bang. Ya gue di posisi yang begitu. Lo anak gimana? Ya nggak bisa gimana, cuman ngeliatin doang. Mungkin dia nggak tahu gimana ininya. Yang gue juga nggak tahu kalau mungkin istri gue tuh ngajak anak gue fungsinya buat apa, nggak ngerti. Ya mungkin nggak tahu lah kalau itu bang. Gue talak malam itu juga, selesai, pulang semua. Kayak ada orang, ya gimana sih kayak ngerasa kayak udah aja nih, pulang mereka bang. Gue balik lagi ke kamar, ngomong baik-baik sama si cewek ini, maaf, kita sampai sekarang hubungannya begini aja. Nggak mau, kan kamu udah nolak istri kamu, masih tetap cecah, kekeh tuh cewek tadi. Mau sama gue. Terus gimana? Kan sekarang aku nggak ada pekerjaan. Aku udah ini sama istri, terus aku pengennya udahan juga sama kamu. Aku udah nggak ada arah tujuan hidup. Ya udah kamu sama aku. Aku juga bisa kok nolak suami aku. Aku bilang minta cerai bisa. Wah dendam tuh bang gue di situ. Sempet gue pengen telepon teman-teman, gak usah dia rame-rame. Sempet gue berpikir begitu. Sampai maksudnya dalam arti gue pengen udahan deh sama dia deh, gimana caranya gitu. Ya setiap hari gue bisa 3-4 kali bang. Ngelayanin dia tuh ya. Iya. Ya memang sih apa ya? Ya gila sih gitu dalam artian gila banget gitu loh. Dan gue dikasih uang juga gitu loh. Emang orang gila sih ini kayaknya. Iya, gue juga gila gitu di awal karena gue ngikutin aja gitu kan. Gue nggak tahu deh itu kayak ngerasa kesirep, gue kayak ngerasa kehipnotis masalahnya sama si cewek ini. Tapi emang perbandingannya emang cakep sih. Iya bener. Oh yes. sorry bang, kebawa nih gue nih. Ya begitu, jadi gue ngikutin dia sampai di mana titiknya gue bener-bener jenuh, gue pengen udahan. Kan selama ini kan
gue sama dia ini kan pakai plastik ya, karena dia yang minta gitu kan. Terus pada malam itu gue beli jamu tuh bang. Jadi gue mesen lah ya kan di apa namanya di aplikasi. Gue mesen di aplikasi. Gue mesen jamu yang bener-bener strong. Sampai pala gue nggak bisa dimasukin plastik. Oke, kenceng banget. Kenceng tuh banget tuh. Kenceng di situ. Dendam gue satu. Gue pengen di dalam. Tuh. Keluarin di dalam. Ya keluarin di dalam. Otak jahat keluar lah nih ya. Udah jahat sih bang sebenarnya gue dari awal tuh. Udah parah sih. Ya maksud gue kalau memang jadi ayo jadi, cuman maksud gue pada saat jadi lu gue tinggal. Itu pengennya gue tuh seperti itu tuh ya kan. Nah kejadian lah malam itu. Terus main kungfu dia ngerasa gue main kungfu nih di malam itu kok dia ngerasa kayak bener-bener nikmat banget. Dari genjotannya, dari cara dia apa namanya semuanya, dia bener-bener teriak seteriak-teriaknya karena kan nggak pakai plastik. Ya kan gue juga merasakan ianya dan segala macam tuh gue keluarin bang di dalam. Oke. Selama kurang lebih 1 minggu tuh gue keluarin di dalam semua. Ya jadi kayak biasa, gue udah ngelupain anak istri nih, oke. Ya udah, tapi dendam gue itu. Nantinya gue pasti bisa kok kabur dari dia gimana pun caranya, gitu kan. Terus sampai pada saatnya dia seminggu atau 2 minggu atau mungkin sebulan lah gue lupa. Kayaknya nggak nyampe deh kalau sebulan. Dia ngerasa mual tuh. Dia ngerasa mual kayak terus dia bilang gini. Kayaknya di minggu-minggu ini kamu nggak pakai plastik ya? Iya, emang kenapa? Ya kan kita udah suami istri. Gue bilang kayak gitu aja. Ya tapi kan nanti kalau jadi gimana? Ya kamu tinggalin lah suami kamu. Nah di sini gue bang yang megang andil. Dari kemarin kan dia terus gitu kan. Nah ini gue nih yang megang andilnya nih. Terus mau kamu gimana? Ya udah jadiin aja anak kita. Kita nikah serius terus kita pulang kampung kayak kemana kayak kita keluar kota kayak. Gue bilang kayak gitu. Dia marah-marah. Gak bisa lah, aku kan nyari duit dari sini kan dari suami aku gini-gini. Nah, lo dari kemarin kemana aja? Gue juga bisa nyari duit. Gue bilang kayak gitu, iya. Gue balikin tuh bang, handphonenya dia gue banting sekarang. Lo sekarang gak usah kemana-mana, layanin gue tiap hari. Kebalikannya tuh bang. Tiap hari tuh gue minta dilayanin. Bener-bener puncak emosinya gue. Gue keluarin di mulut, gue keluarin di muka, sebagainya. Sampai gue anak bang. Wih. Tuh gilanya gue. Iya, itu kurang lebih pokoknya sampai dia benar-benar kayak ngerasa gue ada berpikir bahwa dia ngisi. Kamu kenapa yang? Gue bilang, gak tahu. Kamu beli test pack deh sekarang ke sono. Oke. Ada nih tanda-tanda nih, gue bilang gitu kan. Beli berapa? Beli yang bagus aja, tapi kamu gak usah pergi deh. Aku takut kamu kabur. Wah sial, gue nggak boleh capek. Beli online aja. Oh ya udah, gue pesen di online. Nggak lama datang, dites. Hamidun. Positif. Garis 2. Udah, otak gue kemana-mana, otak dia juga mungkin kemana-mana tuh mikirnya tuh. Nangis tuh, gue bikin bang. Tuh kan beneran aku jadi terus gimana ntar aku sama suami? Ya udah anggap aja itu anak laki lu. Gue bilang gitu kan. Ya kan aku selama 2 bulan ini kan di luar kota. Masa aku selama 2 bulan di luar kota terus jadi? Logikanya nggak ada. Ya udah gampang itu urusan gua ntar. Yang penting lu balik sekarang ke laki lu. Ya nggak bisa lah, nggak bisa begini. Kamu juga harus tanggung jawab ngomong sama laki aku. Oh lu gila, sama aja nyerahin gua ke polisi dong kalau gini. Rebut lagi tuh bang kita di malam itu. Rebut lagi karena dia udah positif tuh, hamil tuh. Ya udah gua ngerasa kayak ya udah gini aja. Kita selesain gimana baiknya. Kalau emang besok gue harus keluarin ketemuin suami lo, oke gue temuin. Gue bilang tanggung jawab. Gimana? Bener ya, kamu serius? Oke. Terus nanti bagian nyari duitnya gimana? Ya udah kita atur aja nanti gimana baiknya. Oke. Itu kesempatan gue buat kabur dari dia. Jadi 2 hari sih nggak langsung tuh. Masih di akhir ending terakhir tuh bang. Gue kungfuin lagi dalam 1 hari itu gue mungkin abis pil kuat itu 5-10. Gua hajar habis-habisan. Karena dia juga mau gitu loh. Dia juga mau terus kemudian gua ngerasa ini gua udah finish nih, udah selesai nih. Udah. Besoknya kita udah benar-benar gua udah merasa puas nih make lo gitu dalam hati. Besoknya kita berangkat jalan terus dia kan pakai motor nih. Pakai motor saya nih. Gua bilang mau beli bensin, Bang. Gua mau beli bensin. Terus kan dia kan di jalan kan masih kayak ngerasa muntah-muntah gitu tuh. Ya udah kamu ke toilet aja. Dia ke toilet, gua kabur. Gua kabur tuh bang. Dia kan nggak ada identitas saya.
Jadi nggak tahu. Mungkin kalau memang dia carinya ke hotel, mungkin tahu lah kepampang muka saya. Cuman kan saya nggak mikir sejauh itu. Sampai sekarang saya kabur dari dia nih. Ya menurut saya itu ya anaknya ya anak saya mungkin. Cuman kan saya nggak mungkin lah mengakui maksudnya dalam arti ke keluarganya, ke suaminya. Itu anak saya kan saya nggak mau. Udah, saya kaburin aja sampai sekarang saya dalam pekaburannya dia nih. Ya mungkin kalau misalkan sekarang udah dihitung tahun, mungkin udah 2 tahun kali. Anak tuh. Betul. Ya nggak tahu jadi nggak tahu nggak sih. Atau mungkin dia sekarang depresi di kehilangan saya kan karena Joni saya gede kan saya nggak tahu juga. Gitu ya kan. Itu tinggal di hotel selama 2 bulan. Iya kan dia yang bayar semuanya. Berapa rupiah? Ya karena kan kalau misalkan kita kos-kosan atau gimana kan pasti ditanyain semua. Walaupun kita kan nutupin itu. Gitu. Jadi di YO itu. Berarti banyak banget uangnya ini. Banyak bang duitnya. Karena suaminya itu bisa dibilang pengusaha yang lumayan ada. Gitu, artinya sukses. berarti dia kerja di terapis juga suaminya nggak tahu tuh ya? Nggak tahu. Benar, nggak tahu. Dia cuma cari kepuasan. Dia cuma cari kepuasan sama nyari ini keluar aja gitu loh. Sampai akhirnya ketemu Bang Arif nih. Sampai akhirnya ketemu saya. Target Betul. gitu ya. Gue dapet nih laki-laki gitu ya. Iya, begitu. Jadi dia dapat, saya juga dapat gitu. Ya, penyesalan saya ya saya kehilangan anak istri sih. Karena waktu itu ya begitu jalan ceritanya. Gila sih. Ini, kalau menurut saya nih cewek agak sakit nih. Agak sakit, Bang. Bener. Dan sampai sekarang ini saya jadi apa ya? Kayak mau ngedeketin cewek tuh kayak yang mendingan nyari yang nggak ada suaminya deh gitu kan. Ya iyalah. Iya bener dong. Saya nyarinya yang muda gitu. Ya kali cari yang udah ada suaminya. Oke, berarti sama anak dengan istri udah gak ada komunikasi nih? Kalau sebelakangan ini ada. Belakangan ini ada, mungkin saya hanya kirim uang. Oh, Tapi kan kalau untuk ini udah selesai. Mereka nggak mau tanya jawab sama saya, nggak mau. Jadi saya cuman halo anak saya, terus saya kirim uang, udah itu aja. Iya. Karena kalau yang paling berat sih anak sih ya, iya, sebenarnya ya. tetap ke anak, Bang. Cuman saya udah merasa malu tuh. Saya diputerin sampai sebanyak itu saudaranya, ibunya dan segala macam. Oh iya, itu dia niat banget ya sampai bawa ormas segala sama polisi. Apa sih tujuannya dia tuh? Ya karena untuk itu saya di posisi yang salah. Kalau dia jeblosin ke penjara, saya masih bisa. Kecuali waktu itu saya nggak nalak dia. Kalau saya pengen bertahan nih, gitu, ya udah di penjara dulu. Mau. Terus bayar uang apa gitu waktu itu bilangnya. Terus mungkin karena untuk datang ke hotel ya dia perlu backingan juga ya. Ya mungkin arahnya ke sana juga bisa jadi. Karena kan yang ngumpulin data-data itu saudaranya yang ada di Jakarta, yang saya muter-muter ke area Jakarta. Oke, ini panti pijat ada di Jakarta Selatan, Bang. Kalau mau ke situ. Berujung malapetaka ya. Apa sih? Banyak sih ya emang panti pijat di Jakarta. Banyak, gitu ya. Saya juga masih muter. Maksud saya pengen ketemu lagi gitu, bagaimana kabarnya gitu kan, nggak salah dong saya kan. Iya, cuma belum kapok nih. belum kapok, belum ketemu. Iya, belum ketemu. Ya. Kalau Bang Arif sendiri kerjanya apa sih sebenarnya? Saya freelance di marketing. Oh, freelance marketing. Oke. Dan ini dari kejadian ini ya berarti Bang Arif masih duda nih sampai sekarang ya? Enggak sih. Kalau dibilang duda iya, cuman kalau target setiap harinya ada. Oh, iya. Target itu. Iya. Sempat saya pikir mau ke Bali. Sempat mau jualan lontong saya di sana. Tapi jadi bahan pertimbangan tuh buat saya tuh. Tapi iya juga, Bang Arif punya modal soalnya. Modal apa? Orang plastik aja sampai nggak muat. Kok Bang tahu? Gede banget itu. Kok Bang tahu? Hah? Kok Bang tahu? Wah, ini gila juga nih. Oh iya, gue tadi cerita ya. Narsum gue gila juga nih, gue salah undang narsum. Oke. Iya, plastik aja nggak muat, saya nggak bisa bayangin seelastis itu. Jangan dibayangin, muat, jangan, gitu. Jangan, iya. Iya, gitu. iya. Okay. Kalau Abang mau, saya anterin ke tempatnya nanti. Enggak. Saya tuh paling jauh pergi ke ini Bang, ke pasar paling. Ngapain? Belanja sayur-sayuran. Saya kira nyari plastik juga. Oke, tapi kalau bicara ke soal ini ya, kungfu tadi gitu ya. Memang nih perempuan bagus gitu ya. Banget. Rate-nya 1:10 sama istri.
Oh jauh. Oh jauh, benar. Ya. Soalnya ada apa namanya? Saya nggak temuin di wanita lain, gitu. Karena kan ya begitu penjelajah, ya kan kita kan menjelajah waktu nih, gitu cowok kan, gitu. Nggak tahu sih kalau abang itu kalau saya. Kalau main itu dia lebih dominan siapa, dia atau Bang Arif? Di awal dia. Di awal dia. Sampai di akhirnya kan saya dendam saya di dalam tuh. Gitu. Paling suka gaya apa dia itu? Dia, kalau dia itu suka yang tadi saya bilang, dia hafal semua gaya, truk, helikopter, kereta api dia tahu semua. Sampai saya didelmanin itu, dijodotin kepala saya. Delmanin berarti dinaikin gitu. Nah, tuh kan diperagain sama dia, ya begitu. Bener keras gitu ya. Keras ya, betul. Jago ngulek juga. Ya. Ya nih berarti cewek udah pengalaman, ya hyper, gila juga. Gila, ya. Ya karena mungkin ketemu Bang frekuensinya yang dia cari, gitu loh. Sakit sih kalau kata saya ini, lebih ke sakit sih. Enak sih kalau menurut saya, nikmat, nggak ada sakitnya buat saya. Iya. Buat Bang Arif nikmat aja ya. Oke. Gitu. ada bayangan Bang untuk ke panti mungkin? Saya nggak ada, jujur saya paling nggak bisa dipijet. Gitu. Bang. Dari dulu saya nggak bisa dipijet. Sampai dipijet. sekarang pun nggak pernah saya pijet, mau itu refleksi, mau itu yang biasa gitu, yang manual nggak bisa. Karena saya orangnya gelian. Gelian apalagi. Ya, jangankan yang ini yang cewek ya, yang cowok aja kadang-kadang saya geli. Oh sama, saya juga geli kalau cowok. Sama cowok saya juga geli. Jangan kasih itu ke saya. Oke. Iya juga sih. Iya. Saya lebih geli Bang kalau ke cowoknya ya. Kalau ke cewek saya masih bisa geli es ya, gelisah maksudnya. Iya benar ya, salah juga saya. Tapi kalau emang abang masih mau coba terapi ya saya kasih nanti yang cowok dulu gitu, baru yang cewek gitu. Boleh nanti buat Bang Angga Bang. Oh ada. Teman saya. Angga namanya. Angga. Dia masih muda. Ada keluhan mungkin di bagian urat sarafnya. Ada gitu. Dia kadang-kadang lehernya suka begini. Gitu. Leher bawah atau gimana? Nggak tahu. Ya kalau saya lihat leher atas ya begini. Ya nggak mungkin karena pegel atau apa gimana. Bener. Positif aja. Saya positif, selalu positif kok. Oke. Nah dari kan akhirnya Bang Arif pisah nih sama anak, sama keluarga ya. Pasti sedih lah dong ya. Nah, gimana nih? Apa masih mau diteruskan petualangannya atau mau coba kembali rujuk dengan anak istri? Kalau rujuk saya rasa nggak mungkin karena saya tuh udah jelek banget gitu, nama saya di keluarga gitu. Tapi saya jadi petualangan baru buat saya. Saya kalau belum dapat yang PW, saya masih mau berpetualang. Makanya kenapa tadi saya bilang saya mau jualan lontong di Bali. Itu siapa tahu di Bali dapat bule Afrika ya kan? Atau bule Afrika yang putih ada Bang, jangan salah loh. Iya. Makin binal banget. Wes nih jangan ditiru. Ya maaf penonton ya, saya salah undang narasumber. Oke deh Bang Arif, terima kasih nih buat ceritanya nih ya. Ya Abang sukses. Cukup menghibur sekali dan saya nggak mau nanya pesan-pesan karena nggak akan benar. Saya emang nggak mau ngasih pesan. Udah cukup sampai sini aja. Makasih banyak Bang Arif buat ceritanya. Sukses dan semoga lontongnya semakin besar ya. Oke penonton, itulah cerita dari Bang Arif. Anggap saja hiburan, jangan diambil ke hati, jangan baperan. Dan buat teman-teman yang punya cerita unik dan menarik ingin diangkat di channel ini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Dan teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman ke email di admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Siap. Makasih ya Bang. Oke. Sampai jumpa.